Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Shalom teman-teman anak muda, apa kabarnya hari ini? 3 bulan kemarin kita sudah bahas tentang The Real Battle. Teman-teman mungkin kemarin sudah ada gambaran ya, The Real Battle itu seperti apa sih? Perjuangan yang layak diperjuangkan teman-teman. Dan tentu saja perjuangan ini gak mudah teman-teman yang sekarang kita lalui. Tapi tentu saja ketika kita tahu tujuan hidup kita pasti bisa memperjuangkannya. Nah, hari ini aku ditemani oleh satu kakak, yaitu Kak Prakas. Hai Kak Prakas. Hai Valen, hai teman-teman. Hari ini aku mau membahas dua kata yang terkadang kita seringkali mengabaikan atau cuek nih teman-teman. Kematian rohani. Oke. Teman-teman tahu gak sih kematian rohani itu apa sih? Apa tuh? Apa yang dimaksud sih? Yuk kita sama-sama belajar hari ini tentang bagaimana kalau kita tidak berjuang untuk hal-hal yang kekal, sebenarnya kita sedang menuju ke dalam kematian rohani teman-teman. Wah itu yang harus diwaspadai nih oleh kita nih. Iya, betul. Nah kemarin juga udah dibahas nih di kitab Yesaya pasal yang 29 ayat 13 nih teman-teman. Aku coba bacain ya teman-teman. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Seringkali ini kita tidak menyadari bahwa setiap kali kita beribadah kepada Tuhan gitu, dengan memuji, menyembah Tuhan lewat lagu-lagu gitu kan yang kita naikkan, itu sebenarnya hanya sebuah rutinitas dan kewajiban yang semata-mata. Dan yang lebih parahnya lagi teman-teman, ketika kita beribadah hanya untuk dilihat pemimpin rohani ataupun kakak-kakak rohani supaya kelihatan hadir nih. Absen. Hadir dalam beribadah gitu kan. Kematian rohani dimulai ketika kita nih menganggap sebuah ibadah kita adalah sebuah kewajiban yang sehari-hari, punya sikap hati yang salah dalam beribadah. Lalu kita juga beribadah, sikap hati kita ini jauh dari Tuhan. Sebenarnya kita nggak ngerasain kehadiran Tuhan, kayak kosong, sesuatu hal yang hampa. Nah itu sesuatu hal yang kita harusnya sadari teman-teman. Berarti kita sudah mulai sikap hati kita salah ataupun keadaan kita yang salah, dan kita harus bangkit teman-teman. Kematian rohani itu banyak orang nggak sadar ketika mereka sedang ngalamin dalam proses menuju kematian rohani. Dan salah satu cirinya nih teman-teman kematian rohani itu ketika kita nih hati kita nih udah mulai lebih menginginkan dunia ini, menginginkan sesuatu hal yang sementara dibandingkan dengan sesuatu yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kita gitu, suatu hal yang harus itu kita perjuangkan. Nah teman-teman, kita pernah mendengar ya bahwa perjuangan kita ini harusnya perjuangan sesuatu hal yang kekal. Nah kalau kita nggak berjuang untuk hal yang kekal, pasti teman-teman kita akan semakin lama semakin hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah teman-teman. Walaupun kita setiap ibadah hari Minggu ada gitu, ataupun di event-event apa itu juga ada gitu. Tapi kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini menginginkan Tuhan, hadir pas hari, ataupun kita butuh Tuhan, kalau kita tidak ada rasa itu, pasti teman-teman kita tuh sedang ngalamin titik di mana berarti hati kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Dan itu tanda orang sedang dalam menuju proses kematian rohani. Kita udah sering kali dengar firman Tuhan tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Benar ya teman-teman? Kejatuhan Adam dan Hawa, manusia yang pertama kali, adalah ketika mereka tidak taat kepada Allah, perintah Allah. Lalu akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Nah, keterpisahan hubungan Allah dengan manusia itulah yang dinamakan kematian rohani, teman-teman. Dan kematian rohani itu adalah awalnya terpisah dengan hubungan dengan Allah, lalu kematian secara fisik teman-teman. Jadi ketika kita terpisah dengan sumber kita, dengan pencipta kita, pastilah teman-teman kita tuh kayak kehilangan sumbernya, kehilangan sesuatu hal yang kita butuhkan harusnya. Gitu. Jadi makanya teman-teman, hati-hatilah, sadarilah hari-hari ini bahwa
di manakah posisi kita hari-hari ini. Iya. Nah, bersyukurnya adalah ketika Adam, manusia pertama itu jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengembalikan hubungannya lewat karyanya Kristus Yesus, Iya, gitu kan. betul. Akhirnya kita bisa berhadapan dengan Allah secara pribadi, lewat hubungan secara pribadi, lewat doa, lewat saat teduh. Nah, itu sesuatu hal yang harusnya kita harusnya kita nantikan, karena itu suatu hal yang berharga, teman-teman. Betul. Karena hubungan secara pribadi manusia dengan Allah yang dulu terputus sekarang sudah dikembalikan, itu harusnya jadi sesuatu hal yang berharga dan suatu hal yang harusnya kita kejar. Iya, betul. Nah, itulah sesuatu perjuangan, hal-hal yang Tuhan mau gitu. Apa yang Tuhan kendaki lah, bagaimana kita membangun hubungan yang intim. Kita harus berjuang tuh dalam hubungan kita sama Tuhan hari-hari ini. Kalau hubungan kita sama Tuhan hari-hari ini mulai ngedon, mulai tidak lagi bergairah sama Tuhan, tidak lagi merindukan pribadi Tuhan. Nah, berarti kita harus bangkit tuh, teman-teman. Kita harus berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta kerinduan itu untuk Tuhan berikan lagi dalam hidup kita. Kita sedang menghadapi hari-hari akhir nih, teman. Kita tahu ya bahwa sekarang itu banyak hal yang terjadi gitu kan. Dan ada dua jenis orang nih, teman-teman. Jenis apa tuh? Nah, dua jenis orang ketika di hari-hari akhir. Yang pertama, orang yang pertama adalah orang yang keinginannya hanya memuaskan dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Pokoknya untuk mencari kepuasan di luar Tuhan. Nah, orang-orang jenis pertama ini pasti dia memperhambakan dirinya dengan apa yang dunia tawarkan. Nah, itu yang bahaya, teman-teman. Ketika kita udah mulai tidak menginginkan Tuhan dan menginginkan hal dunia ini, itu tanda tuh kita tuh jadi orang-orang yang jenis ini nih. Jenis ini nih yang pertama ya. Yang pertama. Nah, jenis orang kedua nih, teman-teman. Orang yang akan semakin serius dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan, orang yang mulai mengarahkan keinginannya kepada keinginan-keinginan Tuhan. Lalu hidupnya semakin suci, semakin terpisah dengan dunia ini. Nah, kalau kita nggak terus berjuang dalam serius dengan Tuhan, percayalah, teman-teman, kita akan sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan sama dengan orang yang jenis pertama, teman-teman. Orang yang sama dengan dunia yang tidak mengenal Allah. Nah, kita coba buka nih, teman-teman, di 2 Timotius 3 ayat yang 5 nih, dalam terjemahan sederhana Indonesia. Aku bacain ya. Memang di mata orang-orang lain mereka mau menganggap pengikut agama, tetapi mereka tidak mau sungguh-sungguh mengenal Allah atau diubah oleh kuasanya. Jauhkanlah dirimu dari orang-orang seperti itu. Nah, kalau lihat konteks dari 2 Timotius 3 ini, teman-teman, itu adalah keadaan manusia akhir zaman. Nah, di ayat 5 ini Paulus ingin menekankan bahwa ada orang-orang yang di gereja, orang-orang pengikut sebuah agama yang pengennya dianggap sih sama orang lain, oh dia orang yang beragama Kristen, tapi sebenarnya dia tidak pernah sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Dan satu lagi yang lebih parahnya adalah mereka tidak ingin sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Nah, orang yang nggak mau mengalami perubahan dalam hidupnya, pasti, teman-teman, ujungnya adalah binasa. Dan itu adalah salah satunya adalah orang-orang yang sedang menuju dalam kematian rohani. Bahaya, teman-teman. Nah, ini ada 3 nih kematian rohani. Cirinya yang pertama, hatinya jauh daripada Tuhan ya. Teman-teman tadi udah dijelasin ya. Yang kedua, tidak merasa perlu berubah ke arah yang lebih baik. Aduh. Wah, ini bahaya, teman-teman. Bahaya nih. Tidak gitu. perlu merasa berubah lagi. Mereka merasa cukup dengan kehidupannya sekarang. Aku kan tidak berzina, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri. Tapi kalau kita tidak mengarahkan keinginan kita semakin menjadi keinginan Tuhan, dan kita tidak lagi merubah sesuatu hal yang salah dalam hidup kita dan merasa cukup puas dengan kehidupan kita sekarang, nah itu salah satu tanda kita sedang menuju ke dalam kematian rohani. Yang ketiga, teman-teman, semakin mengejar hal-hal duniawi. Nah, kalau kita nih semakin mengejar hal duniawi, yang artinya nih, teman-teman, hanya maunya keinginan pribadinya terpenuhi. Bayangkan nih, teman-teman, udah yang pertama hatinya menjauh dari Tuhan, yang kedua tidak mau berubah hidupnya, yang ketiga semakin hidup secara duniawi gitu kan, yang maunya inginnya memuaskan keinginan pribadi, memperhambakan dirinya kepada hal-hal yang ditawarkan dunia. Nah, itu ciri-ciri dari orang-orang yang sedang mengalami kematian rohani. Tapi lebih parahnya gini ya, Kak, maksudnya dia sadar dia mati rohani, sadar nih gue salah gitu kan, tapi nggak mau berubah. Nah, itu kan? dia. Itu. Makanya, teman-teman, berjuanglah selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai terlambat dengan waktunya, karena kita nggak tahu, teman-teman, hidup kita tuh sampai sejauh kapan, umur kita sampai
berapa lama, lalu perjuangan itu seperti pertandingan teman-teman. Ngambil contoh pertandingan lari lah teman-teman. Iya. Ketika orang-orang atlet ini yang pasti dong latihan dong. Iya. Latihan itulah bentuk perjuangannya mereka gitu. Iya. Mereka latihan dengan keras. Lalu akhirnya ketika pertandingan mereka pasti akan jauh lebih berjuang gitu. Iya, betul. Mereka udah mempersiapkan diri dengan Iya. latihan, lalu ketika pertandingan mereka juga berjuang gitu untuk supaya mencapai tujuannya gitu kan. Iya. Tujuannya dalam sebuah pertandingan pasti ingin menang, Betul. ingin juara. Ketika kita mau berjuang, kita juga harus ngerti tujuan kita kemana nih teman-teman. Betul. Jangan sampai tujuan yang kita perjuangkan itu salah, dan Iya. itu yang bahaya teman-teman. Iya, Kalau betul. tujuannya kita salah, pasti yang kita perjuangkan juga pasti salah Betul, gitu. betul. Makanya tujuan kita harus benar, makanya perjuangannya pun pasti akan benar Benar, gitu. iya. Makanya pertandingan itu sebagai gambaran sebuah perjuangan yang memiliki tujuan. Yang aku renungkan gitu ya, terkadang kan rata-rata kita kebanyakan kayak khawatir nih, takut, aduh mau tsunami, gue takut kelelap segala macam kan. Mungkin mereka kan prepare untuk gue pindah ke pegunungan atau gimana gitu kan. Nah sebenarnya teman-teman, kalau kita memperjuangkan untuk hidup di dunia ini, untuk menyelamatkan hidup kita di dunia ini, apakah itu benar teman-teman? Kita prepare itu emang butuh gitu, tapi yang terlebih lagi adalah kita harus punya rasa khawatir bahwa gue ini khawatir ketika Tuhan gak mengenal gue. Bukan gue khawatir karena ada bencana-bencana yang akan datang di dunia ini. Iya. Nah teman-teman harus punya pola pikir yang seperti itu teman-teman, bahwa sebenarnya rasa khawatir yang terbesar adalah ketika Tuhan nggak mengenal kita nih saat kita datang kepadanya gitu kan. Bahkan mengusir kita, "Nyah engkau," gitu kan, Wah. "aku tidak mengenalmu." Serem banget, Len. Wah, dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari gitu. Ya tau gitu gue dulu hidup bener ya gitu kan. Iya. Ya, makanya sekarang ini kita pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu-waktu yang sekarang berjalan nih, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, malah kita gunakan dengan hal yang sia-sia. Bener gitu tuh, Valen. kan. Nah sekarang kalau kita tadi Kak Prakas tanya tentang apa sih tujuan hidup itu gitu kan, kita harus tahu nih teman-teman, tujuan hidup itu apa gitu kan. Apakah tujuan hidup itu sama dengan cita-cita ataukah berbeda? Nah teman-teman, tujuan hidup itu sangatlah beda ya dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu sesuatu yang kita inginkan, berbeda dengan tujuan hidup. Tujuan hidup itu harus kita capai teman-teman. Nah, tujuan hidup itu sendiri juga nggak ada masa berlakunya, nggak ada masa expirednya lah istilahnya. Iya. Seperti itu. Nah, kenapa bisa dibilang gitu? Tujuan hidup itu yang kita lakukan saat ini sampai akhirnya kita mati teman-teman. Contohnya apa, Valen? Oke, contohnya gini. Orang yang mau jadi dokter nih, pasti ditanya, "Kenapa kamu mau jadi dokter?" "Ya, aku mau menyembuhkan orang-orang sekitarku. Aku mau membantu orang-orang yang mungkin gak mampu untuk berobat ke dokter, karena kan ke dokter itu mahal ya." Nah, teman-teman bisa bedain ya, mana cita-cita, mana tujuan hidup. Cita-cita itu, oke, gue mau jadi dokter. Sedangkan tujuan hidup itu menyembuhkan orang lain, membantu orang lain. Nah, begitu juga teman-teman dalam hidup kita juga harus tahu nih tujuan hidup kita. Kalau kita tahu tujuannya, maka yang tadi Kak Prakas bilang, perjuangan itu juga pasti akan benar dan menuju Iya, tujuan benar. kita itu. Nah, tujuan hidup itu juga bukan tentang diri kita sendiri loh teman-teman. Yes. Contohnya nih yang tadi aku bilang, ketika orang pengen jadi dokter, terus dia akan menyembuhkan orang-orang sekitarnya. Itu bukan untuk diri dia lagi, tapi melainkan orang sekitar kita gitu. Nah, contoh lagi nih teman-teman, kalau kita masih punya pola pikir yang kayak, aduh tujuan hidup gue pengen jadi orang kaya, aduh gue pengen, Waduh, itu gimana tuh, pengen Len? jadi orang yang punya banyak duit. Nah, sekarang yang aku tanya teman-teman, ketika teman-teman sudah mencapai tujuan teman-teman menjadi orang yang kaya, apakah itu cukup? Ketika teman-teman punya dambaan tujuan hidup gue mau punya rumah besar. Nah pasti setelah teman-teman punya rumah besar, pasti ada lagi kemauan teman-teman kan, mau itu beli pasti mobil. dari keinginan. Iya, dari keinginan, bener. Mau punya mobil, mau punya apalagi ya, emas, permata, berlian. Nah hal-hal itu kan, itu bukan menjadi tujuan hidup gitu teman-teman. Jadi tujuan hidup itu benar-benar kayak titik akhir, bukan yang namanya ada lagi dan ada lagi gitu kan. Kalau tujuan hidup ada lagi itu pun namanya bukan tujuan hidup, coy. Itu keinginan. Itu keinginan itu. Nah, kita tuh harus mengerti tujuan hidup kita itu ke siapa. Dan kita juga tahu identitas kita sebenarnya dari siapa gitu. Iya. Nah, di sini teman-teman,
kita tahu ya bahwa kita ini anak-anak Allah yang diciptakan begitu sempurna, serupa dan segambar olehnya. Tentu saja kita terus berjuang teman-teman, bukan hanya aduh hubungan gue sama Allah udah baik kok gitu kan, jadi gue nggak perlu berjuang apa-apa lagi. Nah itu pikiran yang salah teman-teman. Tapi tentu ketika hubungan kita dengan Allah sudah diperbaiki, tentu ada lagi nih yang perlu kita perjuangkan teman-teman. Contohnya nih gini nih, Tuhan Yesus datang ke dunia, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia. Betul, itu yang dinamakan tujuan teman-teman. Kita bayangin gitu ya, Tuhan Yesus hadir di dunia untuk menyelamatkan kita. Tuhan punya tujuan untuk kita, bukan tentang pribadi Yesus itu sendiri, teman-teman. Nah itu sebuah hal yang luar biasa teman-teman. Saat ini kita tahu kita telah ditebus. Tuhan memikirkan tentang kita. Tuhan selalu mengingatkan kita. Tapi kenapa sih kita nggak mementingkan Tuhan dalam hidup kita gitu? Kenapa nggak Tuhan menjadi tujuan hidup kita nih teman-teman? Nah, buat teman-teman yang masih bingung, aduh tujuan hidup gue apa ya? Atau ada yang sudah tahu bahwa tujuan hidupnya itu adalah untuk serupa dengan Kristus. Nah, teman-teman yang udah tahu tujuan hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, tentu apa yang kita konsumsi setiap hari, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita dengar dan apa yang kita lakukan itu semua tentang pribadi Yesus itu sendiri. Amin. Yang tadi Kak Prakas bilang ya, ketika kita tahu sudah tahu tujuan hidup kita, pasti kita perjuangannya benar. Yes. Betul? Mulailah teman-teman dari kehidupan teman-teman sehari-hari. Teman-teman percuma bilang, gue mau serupa dengan Kristus, tujuan hidup gue adalah Kristus. Tapi yang dikonsumsi setiap hari apa? YouTube, game, pacar, sesuatu hal yang maksudnya masih duniawi gitu. Sama aja teman-teman, itu munafik. Yuk kita sama-sama berjuang teman-teman bahwa semakin terus berjuang dalam hal yang benar. Iya betul, semakin berjuang dengan hal yang benar gitu. Jangan sampai hidup kita menjadi munafik di hadapan Tuhan gitu kan. Aku mau contoh deh, contohnya gini lagi. Kita tahu ya bahwa misalnya nih Kak Prakas mau nanam pohon mangga, ya kan? Pohon mangga buat Ella sama sang istri ya. Nah pasti Kak Prakas beli bibit apa? Ya bibit mangga lah. Nah, kenapa bibit mangga? Biar apa? Ya karena mau nanam pohon mangga. Oke, berarti kan bibit itu sudah tahu tujuannya nih, dia akan menjadi pohon dan berbuah. Anggaplah diri kita adalah sebuah bibit yang akan tujuannya yang tadi aku bilang serupa dengan Kristus. Sama seperti pohon mangga, sebuah bibit yang akan bertumbuh menjadi pohon mangga yang besar dan berbuah. Bibit itu nggak bisa bertumbuh kalau nggak ada yang mendukung. Nah, kita juga nggak bisa bertumbuh teman-teman kalau nggak ada yang mendukung. Mendukung itu bukan orang lain ya mendorong-dorong, bukan. Tapi tentang kesadaran diri kita bahwa kita harus membaca firman setiap hari, kita harus ketemu Tuhan setiap hari, kita harus punya hubungan sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Nah hal-hal yang kayak gitu teman-teman yang membuat kita bertumbuh untuk serupa dengan Kristus. Kita nggak bisa asal-asalan nih teman-teman. Bibit mangga itu harus dipupuk dengan pupuk yang berkualitas. Nah kita pun juga seperti itu teman-teman, bahwa kita juga harus dimasukkan dengan hal-hal yang berkualitas agar kita bertumbuh menjadi pohon yang begitu besar dan bahkan berbuah. Jangan sampai gue udah pupuk secara pupuk yang berkualitas, pupuk yang paling bagus, udah menjadi pohon nih. Nah tapi pohonnya nggak berbuah, sama aja bohong gitu teman-teman. Jadi sia-sia tuh Len. Jadi sia-sia. Nah makanya itu teman-teman, perjuangan hidup itu harus benar-benar kita lakukan secara maksimal, secara benar-benar dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidup itu sendiri. Yes. Pohon mangga kalau nggak berbuah, dia nggak menjadi pohon mangga. Iya. Hanya pohon aja, mangganya nggak ada gitu kan. Teman-teman kita harus koreksi. Mungkin dulu-dulu kita sudah ditanamkan oleh firman Tuhan yang murni. Sekarang pun juga seperti itu ya, firman Tuhan yang murni. Kita sudah menjadi pohon dan pilihannya kita akan berbuah atau tidak. Nah sekarang kita juga harus sadar ya teman-teman, ketika kita berbuah, tentu buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Iya benar. Dan aku sangat bersyukur kalau teman-teman sampai saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentu teman-teman mempunyai suatu kerinduan untuk terus mencari Tuhan dalam hidup teman-teman, bukan menjadikan rutinitas saja nih yang tadi Kak Prakas bilang. Iya. Maka teman-teman teruslah berjuang, teruslah berdiri tegak di tengah-tengah dunia ini yang semakin jahat. Teruslah teman-teman menggapai tujuan hidup teman-teman untuk menggapai keserupaan dengan Bapa. Tentu kita lakukan ini semua adalah untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri.
Tentu ketika teman-teman tahu hal baru lagi, tahu tentang bagaimana kita hidup di dunia ini dan apa tujuan kita hidup di dunia ini, tentu teman-teman gak bisa menyimpan ini sendiri. Tentu kita juga harus saling mensupport teman-teman yang lain. Iya, mengingatkan yang lain. Ya, betul, yang mungkin saat ini terpuruk, mungkin saat ini teman-teman yang lain mulai menjauh nih dari Tuhan. Nah, inilah kesempatan bagi kita teman-teman untuk merangkul mereka kembali ke jalan yang semula. Dan tentu teman-teman yang tadi aku bilang, bahwa tujuan yang kita gapai itu adalah tujuan yang kekal, dan tentu kita mulai sejak dini. Teman-teman, yuk kita berjuang untuk hal-hal yang kekal. Jangan sama lagi dengan dunia atau mati rohani, bahkan mengikuti arus dunia sekarang ini. Biarlah kita terus serius sama Tuhan, jangan menyepelekan, ini kan masih muda, gue masih ada kesempatan, dunia masih oke kok gitu kan. Nah, ini teman-teman yang hati-hati pemikiran banget. Yang salah ya, Len. Iya, pemikiran yang salah. Jangan sampai kita sia-sia ini hidup ini lagi. Mulai dari membangun hubungan intim dulu nih. Iya, betul. Sederhananya lah membangun hubungan intim dengan benar. Lalu kita mengoreksi diri kita apa hal yang masih berdasarkan firman Tuhan yang masih lihat Tuhan melihat itu kejahatan dalam kehidupan kita, ya kita harus berubah gitu. Perubahan itu juga harus kita terjadi teman-teman dalam hidup kita. Nah, mulai dari hal sederhana itu membawa hubungan intim dengan konsisten setiap harinya gitu teman-teman. Betul. Nah, ada ayat terakhir nih Valen. Widih, apa tuh? Ini nyambung dari apa yang Valen udah jelasin. Coba kita buka di 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Nah, aku bacain dari dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Tetapi dasar kokoh yang dibuat oleh Allah tidak dapat digoncangkan. Di atasnya tertulis ini, Tuhan mengenal orang-orang miliknya. Dan orang yang berkata bahwa ia milik Tuhan, orang itu harus berhenti melakukan perbuatan yang salah. Nah, orang yang berseru, aku milik Tuhan, aku anak Tuhan, tapi kalau dia masih tidak mengalami perubahan dalam hidupnya, itu omong kosong. Nah, itu yang bahaya teman. Nah, kita buka di ayat 21-nya ya. Nih, satu lagi. Orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat, orang itu akan dipakai untuk keperluan yang istimewa. Ia menjadi milik yang khusus dan berguna bagi tuannya. Ia disediakan untuk dipakai bagi setiap pekerjaan yang baik. Kiranya nih teman-teman, hidup kita menjadi alatnya Tuhan untuk memuliakannya Dia. Amin. Jadi teman-teman, teruslah kita berjuang, teruslah kita mencapai tujuan kita yang sebenarnya. Biarlah kita menjadi pohon-pohon yang kuat, mempunyai dasar yang benar, dan tentu kita berbuah dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Jadi jangan pernah lagi khawatir karena hal-hal dunia semakin hancur, khawatir karena hidup akan mati, bukan hal itu, tapi khawatirlah ketika Tuhan tidak mengenal kita. Dan inilah perjuangan yang sebenarnya teman-teman. Jadi jangan pernah meremehkan bahwa dunia ini masih aman-aman aja, enggak. Tapi teruslah kita berjuang. Kita nggak usah fokus dengan dunia semakin hancur ya teman-teman, tapi fokuslah dengan pribadi Yesus itu sendiri. Karena apa yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini tentu seturut dengan kehendaknya. Betul. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, di situ kita mengalami Tuhan. Udah, berjuanglah dan teruslah mengejar tujuan hidup teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.